Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Tentunya masih ada sukacita pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan dan kebaikannya saya boleh ada di tempat ini dan boleh berada di depan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukan karena gagah dan kuat saya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema, respon yang benar terhadap firman Tuhan berdampak pada pertumbuhan rohani. Sekali lagi, respon yang benar terhadap firman Tuhan berdampak pada pertumbuhan rohani. Kenapa kita perlu firman Tuhan, saudara? Karena sama halnya tubuh kita jasmani membutuhkan makan, demikian juga tubuh rohani kita atau roh kita, jiwa kita juga membutuhkan makanan. Jadi kalau saudara tidak makan 1 hari atau berpuasa, kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh saudara? Metabolisme dalam tubuh saudara akan mengalami mungkin gangguan kecil atau bisa berdampak pada lemes, loyo, tak berdaya. Itu baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, saudara nggak bisa apa-apa. Karena apa? Tidak ada energi dalam tubuh saudara. Saudara kekurangan nutrisi, saudara kekurangan cairan, saudara kekurangan vitamin. Kebutuhan tubuh adalah untuk makanan. Jadi sama halnya dengan rohani saudara juga butuh makanan. Makanya kita butuh namanya firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saya ulangi lagi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kebutuhan jasmani juga berimbang dengan kebutuhan rohani. Firman Tuhan tidak mengatakan kita perlu firman Allah saja, tidak. Firman Tuhan juga tidak mengatakan kita perlu roti saja, tidak. Tetapi dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya kita juga tetap membutuhkan roti, makanan untuk tubuh jasmani. Tetapi, kata firman Tuhan, dari setiap, tetapi kita juga perlu namanya firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya ulangi. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Saudara membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan itu buat rohani saudara. Tetapi saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang setiap hari hadir pada hari Minggu sangat membutuhkan firman Tuhan? Atau saudara menganggap enteng tentang firman Tuhan?
Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang respon yang benar. Tentunya kalau ada respon yang benar, ada respon yang tidak benar. Tapi pagi ini saya tidak membahas tentang respon yang tidak benar. Saya membahasnya adalah respon yang benar terhadap firman Tuhan berdampak pada pertumbuhan rohani saudara dan saya. Nah, ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar, maka akan ada namanya pertumbuhan. Sama halnya dengan anak-anak kecil di sini, ada anak-anak kecil banyak toh. Mereka juga membutuhkan asupan gizi. Kalau bayi butuh ASI, setelah umur 6 bulan dia butuhkan namanya empasi, makanan pendamping untuk ASI. Nanti umur 1 tahun dia lebih kasar lagi butuh bubur. Tujuannya apa? Supaya mereka bertumbuh. Nah, kehidupan saudara mengiring Tuhan menjadi orang Kristen, kalau tidak ada pertumbuhan dalam hidupmu secara rohani, perlu dipertanyakan berarti saudara kurang gizi. Gizi apa? Gizi firman Tuhan. Nah, seringkali kita selalu mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan. Nah, saya katakan begini saudara. Kadang-kadang kita dalam merespon firman Tuhan kita melihat dulu. Siapa yang khotbah? Siapa yang membawakan firman Tuhan? Kalau hamba Tuhan dari kota besar yang kita juga tidak tahu bagaimana kehidupannya dia di sana. Kita tahunya dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kaliber. Wow, haleluya, amin. Katanya begitu. Setiap ada firman Tuhan disampaikan, amin, haleluya. Tapi begitu datang hamba Tuhan dari kampung, yang lusuh, dekil, karena memang maaf kata mungkin pelayanannya baru perintisan, dikatakan dengan semangat pun, apa yang dikatakan itu ya? Cara merespon kita. Saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan siapapun yang memberitakan, otoritasnya sama. Karena itu dari firman Tuhan, dari Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik, hanya kurirnya Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kami ini kurir saudara. Saudara mau kasih tahu ya, saudara pernah belanja online? Kalau saya yakin dan percaya pasti ada beberapa orang yang suka belanja online, termasuk saya juga belanja online saudara. Saudara ketika belanja online berharapnya nanti kurirnya ganteng seperti cungkok, wow gitu ya. Kalau datang nanti mata langsung berkunang-kunang sampai wah gitu. Atau saudara mengharapkan barang saudara yang datang. Tentunya ketika saudara order barang, yang saudara harapkan adalah barangnya, bukan kurirnya, kan begitu. Tapi berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, begitu disampaikan firman Tuhan, dia lihat, itu lagi yang baik firman Tuhan. Bosan saya. Padahal firman Tuhan yang dibawakan adalah sama otoritasnya. Saudara sama halnya ketika saudara makan, saudara itu butuh namanya gula, saudara butuh namanya pedas, saudara butuh namanya pahit. Apalagi orang seperti kami yang pernah kenal malaria, kami butuh namanya hal yang pahit saudara. Termasuk itu pare, termasuk pilkina, itu makanan kami. Kalau sudah ngilu-ngilu sedikit pasti kami nelan namanya pilkina. Kalau dulu ada namanya kloroquine dan sebagainya, karena sekarang udah dilarang, yang ada tinggal pilkina. Kami telan itu saudara, untuk mencegah supaya tidak kambuh malaria. Kami butuh namanya daun pepaya yang pahit. Suatu saat kami butuh namanya, daging, sebagai asupan untuk kebutuhan protein. Ada halnya suatu saat juga kita butuh namanya obat untuk kesembuhan. Jadi makanan yang kita makan untuk tubuh pun itu bervariasi. Sama halnya dengan firman Tuhan. Seringkali kita dengarnya itu kotak-kotak. Nah itu dia, firman itu untuk si A itu, cocok itu. Bukan untuk saya, cocok itu. Kena kau. Padahal firman Tuhan setiap disampaikan itu semuanya untuk kita. Setiap yang bertelinga hendaklah mendengar dan itu adalah untuk saudara dan saya. Kita akan baca. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Kata segala ini berarti keseluruhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis kitab. Dan ini adalah firman Tuhan. Maka pagi hari ini saya mau persamakan persepsi kita saudara. Apa yang saya pegang ini adalah Alkitab. Saudara percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang absolut? Saya mau tanya lagi, saudara percaya bahwa yang saya pegang ini adalah firman Tuhan yang absolut?
Kalau saudara tidak aminkan ini, saudara sama katakan, saudara berarti tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara mempercayai Tuhan Yesus, itu berarti saudara percaya firman Tuhannya. Kenapa saya mau katakan, kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang absolut. Karena di luar sana banyak saudara yang mengatakan Alkitab ini hanya berisi dongeng. Alkitab ini hanya berisi sejarah. Kami yang pernah belajar tentang akademisi di kuliah kami, tentang teologi, kami membahas tentang liberalisme. Orang liberal tidak percaya bahwa ini firman Allah, saudara. Dia hanya percaya bahwa ini hanya dongeng. Isinya itu hanya cerita. Tapi bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus percaya mutlak bahwa ini adalah firman Allah. Jadi kalau saudara percaya bahwa ini adalah firman Allah, maka saudara akan menghargai firman Allah itu. Siapapun yang menyampaikan. Karena firman Allah itu otoritasnya sama, saudara. Baik anak kecil yang menyampaikan maupun orang dewasa yang menyampaikan. Baik hamba Tuhan yang di kampung maupun hamba Tuhan yang di kota besar. Otoritasnya sama. Tujuannya adalah untuk asupan gizi rohani saudara. Tujuannya supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani. Tapi kalau saudara masih punya hati memetak-metak, mempilah-pilah. Oh, firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan itu untuk si A, si B, si C, si D. Kalau ada teguran yang keras untuk didikan, oh bukan untuk saya itu. Tapi kalau janji Tuhan, kamu akan diberkati. Oh itu untuk saya pegang itu. Kamu akan diberkati dan pokoknya semua yang kau perbuat akan dibuat berhasil sama Tuhan. Wah ini firman Tuhan buat saya, haleluya. Saudara semua katakan, saudara belum merespon firman Tuhan dengan benar. Berapa banyak anak Tuhan dalam hidupnya, katanya dalam tanda petik, menjadi orang Kristen. Tapi dalam merespon firman Tuhan, belum benar. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana caranya merespon firman Tuhan dengan benar. Supaya saudara dan saya mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan bahas yang pertama. Bagaimana caranya kita merespon firman Tuhan dengan benar. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan mengerti. Kita akan baca saudara satu bacaan yang sangat panjang, tetapi kita nanti akan kupas itu ayat-ayatnya. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya berharap saudara meresponinya dengan benar. Karena baca firman Tuhan pagi ini terlalu banyak. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Kunci firman Tuhan pada siang hari ini, pada hari ini, di sini saudara. Yang akan kita bahas. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat selanjutnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Sampai di sini. Benih itu adalah firman Allah. Dari pembacaan firman Tuhan tadi kita ingat, benih itu adalah firman Allah. Dan tanah itu adalah hati saudara dan saya. Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kami hanya perantara. Kami hanya kurirnya Tuhan. Yang dipakai untuk Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Yang dipakai untuk menaburkan benih itu. Jadi saudara harus memahami ini sampai di sini. Jadi ketika saudara memahami firman Tuhan, ingat saudara. Siapapun yang dipakai oleh Tuhan, itu hanya alat. Itu sebatas alat. Ya. Jadi yang menabur benih adalah Yesus sendiri. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati saudara. Lanjut.
Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarkan, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lanjut. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat kuncinya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita langsung lanjut ke dalam Lukas pasal 6 ayat yang 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kebanyakan dari kita anak-anak Tuhan berseru, Tuhan engkau baik, dalam pujian penyembahan, dalam setiap kehidupan. Haleluya, kaget sedikit, dalam nama Yesus, kaget sedikit, Tuhan Yesus tolong. Tapi di dalam kehidupannya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang model seperti itu, latah. Sama kasih kata, sama beritakan firman Tuhan. Terlalu banyak orang latah. Oh haleluya, haleluya dalam nama Yesus. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan Kristus. Tidak ada respon yang benar dalam kehidupannya tentang firman Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lanjut. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Lanjut. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari panjang pembacaan firman Tuhan kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, cara merespon firman Tuhan yang benar. Atau respon firman Tuhan yang benar itu yang bagaimana? Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan mengerti. Ayatnya kita akan baca. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Maaf saudara kalau saya mungkin berbicara terlalu tepat, saudara boleh instruksi. Terlalu cepat begitu ya. Karena saya ini, maaf, saya ini keturunan Jawa. Tapi nada bicara saya, maaf, di sini ada Bang John. Saya seperti orang Batak. Keras ya, dan terlalu cepat mungkin. Saya maaf, saya nggak mencerminkan sebagai orang Jawa ya. Tapi inilah karakter saya saudara, saya minta maaf sekali. Kita akan bahas, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita akan lanjut di dalam Matius pasal 13 ayat 23. Matius pasal yang 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi respon yang benar yang pertama adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan mengerti. Sekali lagi, mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan mengerti. Saudara, sampai di sini saya berharap saudara mengerti. Kata mengerti ini berarti saudara ada suatu tindakan untuk saudara mencari tahu kebenaran. Ya, berapa banyak orang Kristen duduk diam ketika ada baca firman Tuhan atau membawakan firman Tuhan, mantuk-mantuk, amin, amin, tapi pulang enggak ngerti apa-apa. Karena dalam hidupnya tidak ada rasa antusias untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi orang yang merespon firman Tuhan dengan benar yang pertama adalah mendengar firman Tuhan,
taruh dalam hati dengan baik dan mengerti. Mengerti dalam hari ini saudara harus cari tahu. Munculkan pertanyaan, apakah firman Tuhan seperti itu? Benarkah firman itu? Dan saudara akan menggali cari tahu. Kalau saudara mungkin tidak tahu, saudara akan cari tahu pada orang yang lebih tahu. Sampai saudara mengerti. Yang pertama, respon yang pertama adalah saudara mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan mengerti. Yang kedua, respon firman Tuhan yang benar adalah menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kita akan baca di dalam Mazmur yang tidak asing lagi buat kita. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang 2 dan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, respon yang benar terhadap firman Tuhan yang kedua adalah mendengar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara tahu nggak merenungkan itu bagaimana? Maaf saudara, saya akan memperumpamakan atau memberikan contoh seperti apa yang saya memang pernah lihat sendiri. Saya ini orang kampung, orang desa, dan dulu saya pernah pelihara sapi, pelihara kambing. Begitu siang kami gembalakan kambing kami, sapi kami, begitu nanti sore mereka kami bawa ke kandang. Dan saudara pernah ngamatin nggak sapi itu? Ya mungkin saudara belum pernah punya ya. Atau mungkin karena saudara orang kota dan nggak pernah lihat. Saya akan kasih gambaran begini. Sapi itu atau kambing itu ketika siang dia makan banyak, pokoknya tanpa dikunyah, dia makan sampai dia kenyang. Begitu sampai di kandang, dia rebahan, tetapi dia nggak tidur saudara. Dia sambil rebahan sambil kunyah dia. Mulutnya nggak diam. Begitu saya buka dia punya mulut, rupanya itu dia keluarkan rumput yang dia makan tadi siang, dikeluarkan lalu dikunyah lagi. Dan terus kalau sudah lembut, masukkan ke perut lagi. Di dalam perut hewan itu tidak langsung masuk ke lambung. Rupanya mereka ada temboloknya, saudara. Nah dari situ nanti dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Dia menikmati, oh rasanya rumput ini rasanya manis ya. Oh rasa rumput ini rasanya pahit ya. Oh, dan dia menikmati itu. Dikunyah, ditelan. Lalu yang masih kasar dikeluarkan lagi dari temboloknya, dikunyah lagi. Orang yang merenungkan firman Tuhan seperti itu, saudara. Begitu dengar firman Tuhan di gereja seperti ini, maupun di Facebook, maupun di online, begitu dia dengar, setiap sore dia merenungkan, benar enggak firman Tuhan itu? Nyata enggak firman Tuhan itu? Dia renungkan dalam hati dan pikirannya, oh firman Tuhan itu benar ya. Oh ternyata firman Tuhan itu seperti ini ya. Oh begini ya firman Tuhan. Itulah respon yang benar yang kedua. Mendengar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga saudara, respon yang benar terhadap firman Tuhan yang ketiga adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 dan 49 tadi. Kita baca mulai dari 46. Lukas 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Sampai di sini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Yang ketiga respon yang benar adalah melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, masuk dalam hati, mengerti, merenungkan. Tapi tidak dilakukan, sama halnya dengan bohong. Makanya gak heran karakter orang Kristen dari dulu sampai sekarang begitu-begitu terus gak ada perubahan. Karena apa? Tidak merespon firman Tuhan dengan benar. Datang begitu banyak masalah, pulang sama saja begitu banyak masalah. Firman Tuhan kalau berbicara tentang pertobatan, oh tunggu dulu Tuhan, ini firman bukan buat saya ini pasti. Itu pasti untuk yang lain itu. Kita selalu mengkotak-kotakkan firman Tuhan, memilah-milah firman Tuhan. Makanan kalau dihidangkan di kita, oh ini sayur enggak enak ini. Bukan saya ini. Oh yang telur ini enak ini. Oh ini sosis enak ini. Padahal semua itu bermanfaat buat tubuh saudara, untuk pertumbuhan jasmani kalau makanan. Tapi begitu juga dengan firman Tuhan.
Saudara dengar firman Tuhan yang lembut, puji Tuhan, haleluya. Saudara mendengar firman Tuhan yang agak pedas, puji Tuhan, haleluya. Saudara mendengar firman Tuhan yang agak keras, haleluya. Harusnya begitu saudara. Tapi saudara mengatakan, oh bukan, ini firman Tuhan membuat saya. Itu untuk si dia ini, pas ini. Kalau firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Tunggu dulu Tuhan, dia terlalu jahat buat saya kok. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. No, ini firman Tuhan bukan saya ini. Untuk si dia ini. Tuh dengar pak. Biasanya begitu kalau kita punya suami atau istri begitu. Tuh dengar, kamu dengar itu firman Tuhan. Tapi tidak merespon bahwa itu firman untuk kita. Dikatakan firman Tuhan mengatakan begini. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan untuk saya ini, bukan. Begitu sebaliknya, istri-istri tunduklah kepada suami. Nah ini bukan untuk saya. Sebaliknya saudara, cobalah kita merenungkan firman Tuhan itu. Ya, merespon dengan benar. Begitu firman Tuhan disampaikan, oh ya Tuhan, saya memang salah terhadap istri saya, terhadap pasangan saya. Seringkali ini, maaf ini, saya tidak mendiskreditkan para wanita, karena saya juga punya istri. Saya juga pernah buat salah. Dan begitu saya buat salah, saya tanya, kamu memaafkan saya? Memaafkan. Tapi melupakan tidak. Saudara, perempuan ini begitu saudara. Saya nggak tahu kalau di sini ya, saya nggak tahu. Tapi ini istri saya saudara. Kebetulan hari ini, tadi pagi saja datang, makanya saya berani ngomong kayak begini. Jadi saudara, kalau saya tanya, benarkah kamu mengampuni saya? Iya, saya mengampuni. Tapi saya tidak melupakan. Wah Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau mengampuni dan melupakan. Karena kita tidak merespon firman Tuhan dengan benar, kita kotak-kotak itu firman Tuhan. Nah, saudara, kita sudah melihat respon yang benar terhadap firman Tuhan akan berdampak kepada rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Kita akan membahas tentang dampak terhadap rohani. Ya, kita percaya tadi ada 1 dan 2 dan 3 tentang respon yang benar itu adalah yang pertama, mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan mengerti. Yang kedua, menyukai firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Yang ketiga, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sekarang dampaknya. Kalau saudara sudah merespon dengan benar, pasti ada dampaknya. Segala sesuatu itu pasti akan ada konsekuensinya. Ada perbanding lurus saudara. Apa yang saudara lakukan pasti ada konsekuensinya. Begitu juga ketika saudara merespon dengan benar, ada dampak rohani yang saudara akan dapat. Yang pertama, akan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sampai di sini. Saudara, kalau saudara merespon firman Tuhan dengan salah, jangan berharap saudara bisa mengandalkan Tuhan. Jangan berharap saudara bisa berharap kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saudara merespon firman Tuhan dengan salah, begitu ada masalah, begitu ada problem dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam perusahaan saudara, saudara lupa untuk mengandalkan Tuhan. Karena yang ada dalam hidup saudara kekhawatiran. Nah, saudara kalau mau renungkan firman Tuhan nanti di rumah, kita tadi sudah baca di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15, ya. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Di situ ada respon firman Tuhan yang tidak benar. Karena saya tadi sudah katakan, ada respon firman Tuhan yang benar, ada juga respon terhadap firman Tuhan tidak benar. Ada beberapa di situ, tapi saya tidak bahas karena saya bahasnya adalah respon firman Tuhan dengan benar. Ya, nanti direnungkan di sana dilihat. Begitu orang tidak merespon dengan benar firman Tuhan, ada masalah, dia larinya kepada orang yang lebih kuat. Mungkin saudaranya, mungkin opanya, mungkin papanya, maminya, omnya. Tolonglah saya mau bangkrut itu. Mungkin seorang istri akan lari ketika suaminya sudah selingkuh kepada dukun. Mbah, tolong mbah, kalau orang Jawa begitu. Kenapa? Suami saya kena pelet. Padahal suaminya nggak kena pelet sebenarnya. Kok bisa? Iya, karena perempuannya melet-melet. Tahu ya saudara ya? Julurkan lidah. Padahal tidak seperti itu. Karena apa? Dia tidak merespon firman Tuhan dengan benar, maka ketika ada masalah dia larinya kepada paranormal. Kepada pendoa, yang tanda petik ini adalah orang-orang yang dianggap lebih kuat. Ketika saudara punya masalah hidup, saudara tidak lari kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Karena waktu saudara mendengar firman Tuhan, tidak meresponi dengan benar.
maka tidak tersimpan dalam hati saudara, maka otak saudara yang ada adalah kekhawatiran, kecemasan. Waduh, gimana ya nanti ya? Mau bayar karyawan, baru tidak ada pemasukan ini. Waduh, bagaimana ini ya? Akhirnya mulai berpikir, wah, aku mau pinjam sama engkongku. Wah, aku mau pinjam sama omku. Wah, sama tanteku. Wah, apa yang kita andalkan bukan lagi Tuhan, tapi yang kita andalkan adalah manusia. Jangan berharap kita akan punya pengharapan, Tuhan engkaulah pengharapanku. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, responnya sudah salah. Maka ketika saudara merespon dengan benar firman Tuhan, hal yang pertama saudara, yang dampak bagi rohani saudara, ketika ada masalah saudara akan mengandalkan Tuhan dan berharap penuh pada Tuhan. Itu adalah pertumbuhan rohani saudara. Yang kedua, dampak ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar, akan menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Ayatnya di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-48. Lukas pasal yang ke-6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita lihat flashback yang ke ayat yang sebelumnya, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya, serta meresponnya dengan benar, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48 kita baca lagi. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar, saudara punya kekuatan ketika masalah badai hidup saudara datang. Bahkan saudara akan berani mengatakan, hai engkau masalah, datanglah kepadaku. Aku tidak akan pernah takut dengan engkau. Karena aku punya dasar iman yang kuat. Karena aku punya firman Tuhan. Karena imanku saya dasarkan kepada firman Tuhan. Karena rohku, karena rohaniku saya dasarkan kepada firman Tuhan. Saudara lihat, orang membangun, pernah nggak saudara lihat orang bangun di atas pasir tanpa ada batunya? Maaf, kalau orang yang membangun di atas pasir, begitu datang itu banjir, robohlah tempat itu. Tapi begitu dibangun di atas batu, ada goncangan gempa bumi. Kalau konstruktur yang bagus, dia hanya goyang begini saudara. Kalau di Jepang itu sudah dibangun sistemnya untuk mengantisipasi gempa. Karena di sana sering ada terjadi gempa. Mereka menggali dalam-dalam dan di situ diletakkannya dasar di atas batu. Artinya apa? Begitu saudara punya masalah berat, karena saudara sudah merespon firman Tuhan yang benar, saudara sudah tidak tergoyahkan lagi iman saudara. Saudara rohnya sudah kuat. Begitu ada masalah, masalah kecil itu. Karena saudara punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara tidak pernah tergoyahkan, saudara akan tetap kokoh berdiri. Iman saudara tetap kuat dan saudara tidak akan pernah lari dari Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan saudara, banyak pertobatan, tapi juga banyak namanya mu'alaf. Terlalu banyak, kalau saudara lihat itu di YouTube, terlalu banyak itu di IG. Hari ini dia masih menyembah Tuhan, haleluya. Besok sudah jadi orang seberang. Dia gadaikan imannya saudara. Karena apa? Dasar imannya tidak kuat. Kenapa? Karena ketika diberitakan firman Tuhan dia tidur. Ketika diberitakan firman Tuhan dia pakai WA saja. Atau Facebookan. Saudara saya lagi apa loh? Lagi ini online ini saya lagi ibadah di gereja. Tidak lagi dengar firman Tuhan, tapi sibuk dengan sendirinya. Ada WA masuk, lihat WA-nya dulu. Karena kita melihat, yang bawa firman Tuhan orang-orang itu saja. Saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan siapapun yang memberitakan, otoritasnya sama. Kami ini hanya kurir saudara. Apakah saudara kalau ada kurir datang itu saudara akan melihat dulu, ganteng ya, mari masuk. Tapi kalau jelek, tidak. Biar sudah. Gak usah kau kasih sama saya itu barangnya, bawa pulang. Apa seperti itu? Mau tanya. Tentunya saudara tidak akan pernah mempedulikan orang yang membawanya toh. Karena saudara maunya adalah barang saudara. Sama halnya firman Tuhan, saya berharap begitu. Siapapun yang memberitakan,
Siapapun yang membawakannya, saudara tidak perlu memandangnya dia. Tapi yang saudara perlu respon adalah firman Tuhan, yang kebenarannya itu. Amin. Supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani saudara. Supaya saudara bisa mengalami keteguhan iman saudara. Yang ketiga, dampak ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar. Yang ketiga dan yang terakhir, akan menghasilkan buah. Buah di sini adalah apa yang kita kerjakan bisa berdampak bagi sekeliling kita, orang di sekeliling kita. Bisa merasakan, oh itu loh orang Kristen benar-benar luar biasa. Oh si A itu loh perkataannya manis, lembut. Oh si A itu loh orangnya begini loh. Dia jujur, dia integritas. Oh si A itu luar biasa. Karena apa? Begitu dia respon firman Tuhan, dia melakukan firman itu sesuai dengan apa firman Tuhan katakan. Buah yang saudara hasilkan bisa dinikmati orang lain. Pertanyaannya, sudahkah engkau menghasilkan buah yang dinikmati orang lain? Buahnya manis? Atau orang mengatakan, wih asam sekali, pahit sekali ini. Wah orang itu loh, jahatnya minta ampun, kikirnya minta ampun. Itu adalah buah saudara. Sikap saudara dalam merespon firman Tuhan menentukan apa yang saudara hasilkan. Jadi sekali lagi yang ketiga dan yang terakhir, ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar, saudara akan menghasilkan buah. Kita akan baca ayatnya. Mazmur yang pertama, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di sini ada beberapa janji Tuhan, saudara. Nah, biasanya kalau mengandung janji, biasanya saudara senang sekali. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti dia tidak akan mengalami namanya kekeringan, saudara. Hidupnya akan selalu diberkati. Maaf dalam tanda petik, saudara. Berkat bukan selalu berbicara materi. Nafas saudara itu berkat. Saya bisa berdiri sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Berkat buat saya, saudara. Saya pernah berulang-ulang kesaksian. Ya mungkin saudara pernah punya pengalaman pribadi seperti saya. Ada usus buntu. Nah, saya pernah mengalami usus buntu dan itu operasi besar. Usus saya sudah pecah, saudara. Bukan baru benjol, bukan. Dan itu sudah mengotori seluruh jeroan saya. Dan dokter sudah mengatakan, lewat sedikit saja, ini lewat orang ini. Jadi begitu saya pagi datang, dokter Harley tangani saya, dan itu seandainya dokter Harley lewat saja, sore baru datang, saya sudah nggak tertolong, saudara. Begitu beliau datang langsung gerak cepat semua. Mas David saksinya waktu itu menunggu saya, saudara. Yang mengantar saya adalah Bapak Gembala, begitu sampai di ruang UGD, Mas David yang ganti nunggu saya. Sebuah kemurahan Tuhan, berkat buat saya, saudara. Saya katakan, berkat tidak selalu berbicara materi. Saya masih bisa bernafas, bisa berbicara buat saudara di tempat ini. Ini adalah berkat yang tak terduga, tak terhingga besarnya. Kalau dibandingkan harta benda, tidak nilainya tuh. Dibandingkan nyawa saya. Saudara, kalau saudara merenungkan siang dan malam Taurat Tuhan, merespon firman itu dengan benar, saudara akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Di sana dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara lihat sekarang ada banyak durian di mana-mana. Durian itu berbuah pada musimnya. Ya. Nah, pohon yang musiman, begitu dia ditaruh di tepi aliran air, biasanya dia tidak akan pernah namanya absen berbuah. Berbeda kalau dia ditanam di tempat yang kering. Pada musimnya dia tidak mengalami buah. Karena apa? Kekurangan asupan makanan, kekurangan air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang meresponi firman Tuhan dengan benar, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ini yang paling dicari orang. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Senang gak saudara kalau dapat janji kayak begini? Wah itu baru firman Tuhan, itu buat saya itu. Senang gak? Senang saudara. Saya pun senang. Apapun yang kita perbuat, dibuat berhasil sama Tuhan. Tapi tadi, ada hal yang harus kita kerjakan. Responlah firman Tuhan dengan benar. Saudara, di dalam Yeremia kita baca ya, perbandingan Yeremia. Yeremia pasal
17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Sama toh? Sama toh? Dengan yang tadi yang dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan panas terik yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janji firman Tuhan, ketika saudara merespon firman Tuhan dengan benar, saudara akan dibuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pertanyaannya, saudara mau enggak merespon firman Tuhan dengan benar? Atau masih mengkotak-kotak? Oh, yang khotbah itu kok. Enggak. Oh, firman Tuhannya pasti saya tahu. Itu kalau enggak pertobatan, enggak ini. Begitu saudara. Kalau berbicara tentang pertobatan, orang paling sensitif. Telinganya, tapi kalau berbicara tentang berkat, nomor 1, number 1. Itu firman Tuhan buat saya itu. It's very good. Hai saudara, saya mau kasih tahu. Kalau tiap hari saudara konsumsi gula, kira-kira baik enggak? Makanan loh ini. Donat bergula, roti bergula, kue tar bergula. Hari-hari saudara makan itu gula terus. Kira-kira apa yang terjadi buat tubuh saudara? Yang pertama akan terjadi namanya obesitas. Dampak selanjutnya yang paling parah adalah gula tinggi saudara. Ya ini kalau sudah gula tinggi itu nanti banyak sekali dia komplikasi penyakitnya saudara. Sama halnya firman Tuhan kalau tiap hari hanya diberitakan janji Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan. Saudara akan kehilangan yang terpenting dalam hidup saudara. Apa itu? Keselamatan. Begitu tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, saudara mengatakan, pembohong firman Tuhan itu. Dia akan berjanji kemarin katanya firman Tuhan kalau saya melakukan ini akan dapat ini. Padahal tidak selalu saudara. Semua itu tergantung kehendak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu harus balance. Kebutuhan rohani saudara itu ada saatnya pahit, pedas, keras, manis, lembut. Setiap hamba Tuhan, setiap kurirnya Tuhan punya karakteristik masing-masing. Saya suruh lembut tidak bisa saudara. Saya suruh, engkau akan diberkati. Tidak bisa saudara. Saya nggak bisa seperti orang Jawa yang benar-benar orang Jawa seperti Solo gitu ya saudara. Saya ini orang Solo, tapi nada saya nggak seperti orang Solo. Yang bilang, enggak apa-apa. Firman Tuhan begini loh. Nggak bisa saudara. Saya harus tegas. A, B, B kalau saya. Karena ini adalah otoritasnya firman Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa ada yang tersembunyi. Ya, jadi sangat jelas. Ketika kita merespon firman Tuhan dengan benar, ada 3 hal yang kita akan dapat untuk pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, akan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Yang kedua, akan menjadi kokoh dan kuat tak tergoyahkan. Yang ketiga, akan menghasilkan buah. Dan ini yang harus kita alami sebagai orang percaya. Dimanapun tempat, kita bisa berdampak bagi orang lain. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala.